Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Lestari. Saat ini saya mengajar di SDN 2 Mesuji, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Saya seorang mahasiswa PPG Daljab PAI Beks 2 di UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema Mari Mengenal Malaikat Allah dan Tugasnya. Guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Beks 2 di tahun 2024. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan kita. Peserta didik yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yakin adalah atau percaya. Peserta didik menanamkan nilai keimanan. Keimanan itu percaya kepada malaikat sejak dini. Sejak sekarang kita harus yakin dan percaya. Peserta didik menyebutkan nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Itulah yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan, masih ingat rukun iman? Ada berapa rukun? Beriman pada malaikat itu yang keberapa? Siapa yang tahu siapakah malaikat itu? Siapa? Iya, malaikat itu adalah ciptaan Allah dari cahaya. Nah, malaikat berjenis kelamin tidak? Tidak. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ibu mau tanya lagi. Tadi rukun iman yang kedua. Apa sih artinya iman itu? Siapa yang tahu arti iman? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, iman artinya percaya. Kalau kalian sudah tahu iman artinya percaya, berarti kalian sudah percaya adanya malaikat Allah. Itu nah ya. Jadi rukun iman itu kita percaya pada Allah, yakin bahwa Allah itu selalu ada. Kedua, malaikat juga selalu ada. Bahkan malaikat juga mengawasi gerak-gerik kita, baik amal baik maupun amal buruk. Kalau kita banyak beramal baik, penuh catatan malaikat Roki apa? Tuhan yang menjaga pintu surga. Jadi malaikat yang menjaga pintu surga. Kalau kita banyak beramal baik, disambutnya katanya silakan masuk ahlan salam. Kita disambut masuk surga. Mau masuk surga? Siapa durhaka sama orang tua, banyak berbuat jelek, maka apa? Catatan malaikat atid penuh. Di lembaran kertasnya penuh catatan si fulan ini banyak berbuat buruk. Lalu apa? Maka tempatnya di mana, Nak? Tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya dari pertanyaan ibu tentang malaikat Allah dan tugasnya. Jadi siapakah malaikat Allah sudah tahu ya Nana ya, bahwa malaikat Allah makhluk Allah, tapi dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Oke, sekarang sudah rapi tempat duduknya? Oke, kalau sudah rapi, kita bagi kelompok ya. Coba ini kelompok 1. Nah, ini kalau sudah rapi kelompok 2. Nah, yang itu kelompok 3. Nah, setelah itu ibu akan menyampaikan tentang materi. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang siapakah malaikat Allah itu. Malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah dari cahaya. Malaikat tidak pernah bosan melaksanakan tugas Allah. Malaikat juga yaitu selalu taat. Dia tidak pernah mengeluh. Ya, tidak pernah mengeluh melaksanakan perintah Allah. Nah, malaikat ini diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat juga dan tidak berjenis kelamin dan tidak memiliki
Jadi malaikat ini ada di setiap saat. Saat ini pun dia ada, melihat kita sedang belajar. Oh si fulan, anak-anak ini rajin belajar, menuntut ilmu. Itu adalah mana? Amalan baik. Adalah apa? Kita menuntut ilmu. Tapi kalau anak-anak misalnya ribut dalam kelas, anak-anak tidak disiplin apa? Berarti anak-anak tidak apa? Anak-anak berarti telah berbuat buruk. Dicatat lagi dari malaikat alim. Dan selanjutnya, sekarang ibu akan kasih tahu ada 10 malaikat Allah dan tugasnya sudah, yaitu yang diciptakan Allah itu ada 10 malaikat. Mereka memiliki tugas masing-masing. Siapa saja? Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Malaikat Mikail yang memberikan kita rezeki atau menurunkan hujan. Nah, berarti kalau kalian bisa jajan, kalian bisa makan, siapa yang memberikan? Malaikat Mikail. Dan ketiga, malaikat Israfil. Ketika datangnya hari kiamat, itu malaikat Israfil ini akan meniup trompet sangkakala sebanyak 2 kali. Dia meniup trompet sangkakala berarti datangnya hari kiamat. Itu tugasnya malaikat Israfil. Dan ada lagi yang keempat, malaikat apa? Israfil. Nah, kalau Israfil mah semua yang makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Nah, siapa yang mencabut nyawa? Adalah malaikat Israfil. Nah, jadi kalau kita datangnya kematian, baik dia anak-anak, baik dia dewasa maupun tua, nggak bisa lari dari kematian. Kalau kata malaikat Israfil, saya akan mengambil kamu wahai si fulan, maka nyawa kamu diambil sama malaikat Israfil, kamu tidak akan bisa lari, tidak akan bisa melawan. Nah, itulah namanya malaikat Israfil, mencabut nyawa manusia, makhluk yang hidup. Ada lagi yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di dalam kubur. Yang bertanya dalam kubur apabila sudah meninggal manusia itu dikuburnya ke dalam tanah, datanglah 2 malaikat. Siapa? Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur. Apa yang ditanya malaikat Munkar dan Nakir? Apa yang kamu kerjakan selama hidup? Kalau kamu mengerjakan amal soleh, insya Allah kamu lepas siksa kubur. Tapi apabila kita banyak berbuat buruk, di dalam kubur Munkar dan Nakir akan menyiksa kita dengan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup. Jadi kalau kita dari sekarang banyak beramal baik, insya Allah kita akan lepas yang namanya siksa kubur. Kalau kita banyak ngomongnya jorok, banyak berbuat jelek, apa? Di dalam kubur manusia itu akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang disebut namanya siksa kubur. Ditanya terus dari malaikat itu, apa yang kamu kerjakan? Terus sampai kamu tidur, apa yang kamu kerjakan? Sholat tidak, apa yang kamu kerjakan? Terus sampai nanti hari kiamat. Nah, selanjutnya yaitu malaikat Rohim. Saat ini dan detik ini, kalian belajar dengan rukun, kalian rukun, belajar tertib, kalian benar-benar menuntut ilmu.
kisah tentang malaikat beserta dengan tugasnya. Kali ini kita akan mengenal malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Kira-kira siapa ya nama malaikat ini? Ada yang tahu nggak tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa ya kira-kira namanya? Langsung aja yuk kita ke kisahnya biar tahu siapa malaikat tersebut. Let's go. Suatu hari setelah selesai jalan-jalan di taman gunung, saat ini Zia dan Nabila harus pulang. Jadi setelah capek jalan-jalan di taman gunung, akhirnya mereka pun bersiap untuk pulang. Mereka naik mobil adik-adik bareng dengan orang tuanya. Namun, kenapa Nabila terlihat cemberut ya? Apakah Nabila sedang mengantuk? Kira-kira kenapa ya adik-adik? Nabila kok mukanya cekuk gitu? Gedung-gedung, pepohonan, tapi belum juga menemukan masjid nih. Jadi tunggu ya, kita cari. Kalau nanti ada masjid di depan, kita berhenti dulu untuk sholat. Jadi adik-adik, kalau udah waktu sholat, kita harus sholat ya adik-adik. Dan jadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bertakwa kepada Allah dan Rasulullah. Asik, kita cari masjid. Seru Zia. Kenapa Nabila kok masih sendirian aja? Dari tadi sepanjang perjalanan Nabila terus cemberut. Kenapa ya adik-adik? Aku nanti di mobil aja, kata Nabila sambil cemberut. Kenapa Nabila? Ibu bertanya. Tapi Nabila cemberut aja, gak mau jawab. Wah, Nabila tadi pesan kenapa akhirnya turun semuanya dari mobil, berangkat ke masjid untuk melaksanakan apa? Dari dongeng ini tadi kenapa? Perbuatan baiknya apa? Dia apa? Diajak sholat. Perbuatan buruknya apa? Tidak mau sholat. Nah itu kalau tidak mau sholat apa nak? Dicatat malaikat Oke anak-anak, sekarang silakan kerjakan diskusi kelompok, cari tentang malaikat Raqib dan Atid.